Badan peradilan di kita, seperti saya katakan tadi, bobrok dalam tanda petik. Jadi itu tidak benar dan tidak boleh. Kalau mau mengakui sebuah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, jangan setengah-setengah. Dari cerita ini, dari cerita, fakta, film, dan viralnya kasus Vina, terungkap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, jangan setengah-setengah. Ini semua secara utuh gitu. Nah kalau setengah-setengah seperti ini, mencerminkan ketidakprofesionalan. Dan Propam harus turun untuk audit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Serambi Adi Warman bersama saya, Nuni Rahmawati. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang akan membahas mengenai permasalahan keadilan yang sedang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Vlog official Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas tentang dari kasus pembunuhan Vina, terkuak bobroknya peradilan di Indonesia. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari kita simak tayangan berikut ini. Siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian ini? Coba, kalau 2 DPO itu dihilangkan, kami sangat mempercayai kinerja Polri. Salah kalau kami bilang kami tidak percaya. Cuma pertanyaannya, kalau ada perubahan secara sepihak ini ya saya katakan tidak melalui persidangan ya, apakah ini bisa menjadi acuan, kemudian apakah ini akan memperbaiki sistem hukum? Kalau saja putusan pengadilan itu sudah dibelok-belokkan begini. Ya. Tolong Pak, anak saya tidak salah apa-apa dalam kasus ini. Kenapa anak saya jadi tersangka? Bisa meyakinkan bahwa Anda tidak benar-benar membunuh Eki dan juga Vina, Pak? Tidak kenal dia. Tidak kenal sama sekali? Sama sekali. Bagaimana dengan pelaku yang lain? Tidak kenal. Mereka hanya kenal teman, Pak. Teman? Tapi Anda betul Tidak, sama sekali, Pak. Tidak, saya dalam hal. Udah. Pada saat tanggal 27 Anda di mana pada saat kejadian? Di mana, Pak? Sumpah apapun saya juga berani. Sumpah demi Allah saya nggak melakukan apa yang dituduhkan tersebut. Kenapa kamu harus bersedia menahan diri? Apakah di persidangan kamu tidak mengatakan kepada majelis hakim, saya dipaksa Pak untuk mengakui? Banyak tekanan dari polisi. Saya dibukulin tuh polisi. Tahu nggak kondisi anak Anda seperti apa ketika diperiksa di situ, di Polres? Ya, tahunya saya waktu di Polda, Bu. Anak saya itu ada bekas di sini, masih memar. Bekas memar. Ya. Kenapa? Dia cerita nggak? Ya, dia cerita dipukul sama kunci gembok tuh. Oleh? Ya, oleh polisi. Oleh polisi atau oleh sesama terpidana? Oleh polisi. Oleh polisi? Iya. Kenapa dia cerita dipukul? Ya, karena dia ngomongnya nggak mau ngaku. Di situ tidak pernah muncul namanya Rivaldi. Dakwaan pun menjadi namanya Rivaldi Aditya Wardana alias Andika. Pada saat gambar ini beredar, kami tahu yang kedua ini ada Rivaldi. Akhirnya kami mencoba lagi menghubungi Polres, ternyata kata Polres sudah dipindahkan ke Polda. Jadi pada saat BAP sama sekali pihak kami ini, pengacara kami tidak sama sekali mendampingi Rivaldi. Ayahnya daripada almarhum Eki ini anggota polisi yang bertugas di bagian narkoba, selaku kanit. Maka tindakan-tindakan luar daripada prosedur itulah yang dilaksanakan. Yang menangkap 8 orang itu dari narkoba atau dari reskrimum? Dari narkoba dibantu dengan anggotanya. Memang ada indikasi mereka masalah narkoba gitu? Bukan. Ada 2 orang yang memberikan informasi yang keliru atau sesat kepada orang tua daripada Eki. Yang 2 orang itu adalah Aib dan Dede yang sampai persidangan tidak pernah hadir. Walaupun kami sudah minta kepada majelis hakim agar mereka dihadirkan. Bahkan di persidangan terungkap bahwasanya kuasa hukum mendatangi salah satu saksi, ini terungkap di persidangan, untuk mengarang cerita terkait dengan alibi para tersangka pada saat itu. Jadi perlu saya tegaskan di sini rekan-rekan bahwa
tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Lebih baik kita membebaskan 1000 orang yang salah daripada menghukum 1 orang yang tidak salah. Ini bukan hanya kesalahan atau kita mencari kesalahan hanya polisi, menurut saya, tapi ini juga ada kejaksaan, ada juga pengadilan, karena hampir semua itu pasti mengidentifikasi dan mencocokkan orang-orang yang diproses dan yang diadili. Kalau seandainya ya, saya tidak mengatakan seandainya salah pada tingkat penyidikan, ternyata masih dihukum sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, inkrah, berarti peradilan kita tidak sedang baik-baik saja. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Sahabat Serambi Adi Warman dimanapun Anda berada, kali ini kita sudah bersama narasumber tetap kita, Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Pak Adi? Alhamdulillah kabar saya baik. Yang tidak baik-baik saja adalah peradilan di Indonesia. Alhamdulillah Pak Adi baik. Nah, karena peradilan tidak sedang baik-baik saja Pak, mari kita bahas ya Pak ya. Oke. Sebelumnya juga dalam episode kemarin sudah kita bahas kasus terkuak kasus pembunuhan Vina Pak, yang sudah viral setelah difilmkan nih Pak. Dari teaser juga tadi sudah kita saksikan Pak. Ini saya perhatikan nih dari kuasa hukum Vina sendiri itu bingung ya Pak. Saya juga bingung nih Pak. Dari 3 orang DPO nih Pak, sekarang ditetapkan tiba-tiba menjadi 1 orang DPO saja yang sudah tertangkap, yaitu si Peggy atau Verong yang dinyatakan sebagai otak pembunuhan Vina Pak. Nah, penetapan ini menurut Direktur Ditreskrim Polda Jabar itu berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pak atau inkrah. Tapi mereka juga menghilangkan 2 DPO lainnya Pak. Sedangkan putusan itu, izin Bapak saya bacakan untuk salah satu putusannya. Nomor putusan nomor 3/Pit.B/2017 PN Cirebon tanggal 19 Mei 2017, putusan atas nama Rivaldi Aditya Wardana dan kawan-kawan. Nah, bagaimana nih tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Apakah polisi atau penyidik bisa menetapkan standar ganda Pak dalam hal ini? Satu, mengikuti putusan yang telah inkrah, namun di sisi lain putusan inkrah itu juga diingkari oleh penyidik Pak. Mohon penjelasannya Pak. Pertanyaannya bagus dan langsung menusuk ya. Baik. Saya melihat ya dalam tayangan teaser tadi terkait dengan standar ganda itu menunjukkan bahwa dunia peradilan kita sedang tidak baik-baik saja. Tadi judul kita juga bilang bobrok ya Pak ya. Gitu ya. Nah, ini disebabkan apa? Disebabkan yang pertama ya, kalau kita lihat tadi ya, yang pertama oleh kompetensi dari yang bersangkutan atau mungkin integritas dari yang bersangkutan yang mengatakan itu. Satu sisi dikatakan si A ditetapkan tersangka berdasarkan putusan inkrah. Padahal di dalam putusan inkrah tadi ada juga 3 DPO. Tetapi oleh penyidik dikatakan diambil 1, yang 2 enggak. Badan peradilan di kita, seperti saya katakan tadi, bobrok dalam tanda petik. Ya. Jadi itu tidak benar dan tidak boleh. Kalau mau mengakui sebuah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, jangan setengah-setengah. Di semua secara utuh gitu. Nah, kalau setengah-setengah seperti ini mencerminkan ketidakprofesionalan dan Propam harus turun untuk audit itu. Audit ya. Para penyidik ya, Polda Jabar. diperiksa. Mulai dari Polres ya Pak ya, sampai profesionalismenya di mana?
Yang tadi aja yang mengatakan aja Dirkrim Umnya itu harus diperiksa tuh. Punya kapasitas nggak? Gitu kan. Satu sisi dia pakai putusan ingkrah, ya. Dalam hal yang sama putusan ingkrah dipungkiri. 2 DPO dihilangkan. Ya. Nah ini persoalan ya, kerja keras dari Propam untuk periksa-periksa yang seperti ini. Jadi diaudit lah. Dan membuat masyarakat juga bingung, Pak. Saya yang nonton juga bingung, Pak. Iya, pasti begitu. Pasti bingung. Baik, nah ini sudah dijelaskan oleh Pak Adi, artinya dari Propam atau dari Divisi Polri sendiri ya Pak ya, untuk segera menangani yang seperti ini. Baik, kemudian Pak sedikit flashback nih Pak di tahun 2016. Berdasarkan pemberitaan yang beredar Pak, serta keterangan tersangka yang lain, ada peran ayah Eki atau Rizky nih Pak, yang menjadi korban pembunuhan. Pada saat itu ayah Rizky atau Eki itu kan menjadi kanit narkoba Pak di Cirebon Pak. Dan yang berperan menangkap 8 orang pelaku ini adalah ayah Eki sendiri, yang mana pada saat itu sebagai kanit narkoba melakukan penggerebekan, dan ada info, beliau mendapat info bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Vina dan anaknya adalah dari geng motor. Nah, karena info itu dan katanya insting seorang ayah, akhirnya bisa menangkap ke-8 pelaku itu, Pak. Apakah bisa, Pak, nih, kanit narkoba melakukan penangkapan secara langsung, Pak, terhadap pelaku pembunuhan? Terima kasih pertanyaan Mbak Nuni. Lagi-lagi pertanyaan Mbak Nuni ini sudah langsung menusuk ya kepada poin-poin yang membuat masyarakat bingung. Sesungguhnya berdasarkan KUHAP dan Perkap Kapolri, hal yang dilakukan tadi oleh orang tua Eki atau Rizky ya, yang bertugas di narkoba, unit narkoba, melakukan penangkapan terhadap dugaan peristiwa pembunuhan, itu tidak dibenarkan. Terkecuali tertangkap tangan. Dalam arti pembunuhannya dia lihat langsung. Kan ini tidak. Sudah selang beberapa jam. Ya, ada informasi dari orang saksi dan insting dari seorang ayah itu. Ini namanya main hakim sendiri. Penangkapan tadi tidak sah. Itu namanya penculikan. Proses BAP juga tidak sah. Ini yang saya bingung. Pelakunya ini yang melakukan penangkapan, BAP, jadi Kapolsek sekarang. Saya juga nggak ngerti. Harusnya begini juga diperiksa. Dari Divisi Propam juga harus turun diperiksa. Benar-benar ya sedih kita bahwa dunia peradilan sedang tidak baik-baik saja. Bobrok dalam tanda petik. Iya, ya jelas. Ini namanya main hakim sendiri. Ini penculikan. Tidak semua bisa melakukan sesuka hatinya. Semua ada aturan hukumnya. Ada PUHAP, ada Perkap. Berarti dari awal nih ya Pak ya, dari awal penangkapan, BAP, kemudian tadi juga menghilangkan DPO nih Pak. Iya. Baik, ada lagi nih Pak pertanyaan menyangkut tadi terkait bapaknya Rizky atau Eki itu kan yang menangkap pelaku berdasarkan informasi dari 2 orang atas nama Aib dan Dede, yang berdasarkan informasi dari penasehat hukum tersangka tadi itu adalah keterangan sesat atau keliru. Nah, terhadap 2 orang saksi yang memberikan keterangan ini tidak pernah dihadirkan dalam persidangan Pak, padahal telah diminta untuk dihadirkan supaya jelas keterangannya. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Pak dari sisi hukum Pak, bagaimana tanggapan Pak Adi terkait keterangan saksi yang hanya disumpah dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian, namun tidak dihadirkan di dalam persidangan? Apakah keterangannya itu sah menurut hukum? Kemudian Pak, apakah hakim dalam persidangan punya kewenangan Pak untuk meminta saksi itu untuk hadir dalam sebuah persidangan untuk membuat terang bagaimana tindak pidana itu terjadi Pak? Bicara tentang saksi yang disumpah saat penyidikan tetapi tidak datang ke persidangan, ini problem sehari-hari dari proses persidangan perkara pidana di Indonesia. Ini sering dijadikan oleh oknum untuk merekayasa kasus. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam KUHAP, di dalam pasal 162 KUHAP ya, yang kita
sandingkan dengan pasal 185 ayat 6 KUHP, situ sudah sangat diatur tentang saksi. Bagaimana saksi dia kalau dia, mohon maaf, tidak hadir, cukup disumpah, terus nanti dibacakan BAP-nya di persidangan. Ya kan? Terus hakim tiba-tiba atau bukan tiba-tiba pasti memakai itu sebagai alat bukti. Ya, itu seperti itu. Ini sesungguhnya harus direvisi pasal-pasal tadi, menyebabkan hal-hal seperti ini terjadi karena bertentangan dengan pasal 28D Undang-Undang Dasar 45. Pasal 162 KUHP, coba kita lihat, kita sandingkan dengan pasal 185 ayat 6, akan terlihat sekali jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang tidak dapat hadir di sidang atau dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara. Ingat tuh, kepentingan negara. Keterangan yang telah diberikan dapat dibacakan. Serem kan? Ini tidak ada cross check, tidak ada balance. Dianggap bukti yang sempurna akan sangat bahaya. Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah nih, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Bisa bayangin berapa banyak orang bisa rekayasa. Cukup direkayasa di tingkat penyidikan, hasilnya dalam persidangan ia akan seperti ini. Dan menjadi pertimbangan hakim ya Pak? Ya, karena bukti sempurna. Nih, lagi-lagi momok dalam peradilan kita nih Pak. Iya, tidak baik-baik saja ya dunia peradilan kita. Mengerikan. Bisa aja kalau saya penyidik, udah kamu sumpah aja. Nggak usah hadir dalam persidangan, nanti nggak apa-apa. Nanti dibacakan kok. Banyak orang masuk penjara. Maka saya bilang orang yang masuk LP masuk penjara itu belum tentu penjara, cuma nasibnya gak bagus. Ya. Ini ada ruang yang memang membuat orang untuk merekayasa. Mudah-mudahan KUHP yang akan datang tidak seperti ini lagi bunyinya. Ya, kalau masih seperti ini ya akan terus terjadi seperti ini. Ya Mbak Duni ya. Baik. Yang persoalan kita kan satu nih dalam proses persidangan itu. Ya. Mbak Duni jadi pengacara melawan membela kepentingan hukum kliennya, ya kan? Terus ada jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan. Beban pembuktian ada di JPU, di jaksa penuntut umum, ya. Hakim akan menggali itu, akan mempersilahkan waktu, tempat, dan lain sebagainya, agar jaksa penuntut umum dapat membuktikan dakwaannya. Dan pertanyaan-pertanyaan hakim yang membuat kita sedih, itu berpedoman kepada BAP, penyidikan. Dan sudah merasa BAP itu sesuatu yang benar. Sudah merasa di otaknya itu apa yang didakwakan jaksa itu benar. Sehingga si penasihat hukum yang membela kepentingan hukum terdakwa tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Ibarat main bola, sudah dipur 2-0, sudah menang jaksa duluan 2-0, penasihat hukum masih kosong, 2 lawan kosong. Nah, setengah mati ini penasihat hukum untuk membuktikan, dan pikiran hakim sudah mengiyahkan apa yang ada di BAP. BAP dijadikan pedoman untuk persidangan. Ini juga persoalan. Kenapa itu dilakukan oleh para hakim? Karena perkara hakim itu terlalu banyak. Udah yang gampang aja, yang simpel aja. Mbak Duni coba perhatiin deh dalam persidangan sebagai pengacara. Hakim kalau mau nanya terdakwa atau nanya para saksi, dia pasti lihat berkas dulu BAP-nya. Dari situ dijadiin. Apakah saudara benar keterangan saudara dalam BAP ini semuanya benar? Itu mencerminkan bahwa hakim sudah pro kepada jaksa. Sudah 2-0 pertandingan itu. Jaksa tidak lagi
dibebankan pembuktian di situ. Nah, ini contoh-contoh yang memang hasil putusannya akan seperti ini. Jadi harusnya hakim dalam BAP itu melakukan persesuaian ya. Ada jika saksi itu mencabut keterangan atau tidak sesuai dengan yang disampaikan BAP itu boleh ya Pak ya? Boleh, bebas, berikan kesempatan. Tapi persoalannya bukan begitu dalam praktek sehari-hari, bukan begitu. Betul Pak. Ya. Nah ini ada masalah juga di hakim. Ya, ada masalah juga di jaksa. Makanya sedang tidak baik-baik aja. Contoh misalkan, kenapa sih JPU itu harusnya membuktikan tapi dia tidak membuktikan? Tapi hakim justru yang kepengen di otak itu dihukum aja. Nah ini juga kan soal kita. Banyak teman-teman pengacara pada ngeluh kok. Kalau dalam sidang pidana hakim itu pro-nya sama jaksa. Ya. Termasuk saya ya Pak ya. Ya seperti itu ya. Jadi nanti saya terangkan alurnya deh. Bagaimana penyidik, bagaimana di kejaksaan, bagaimana di penuntutan, bagaimana di pengadilan dalam menanggapi sebuah berita acara penyidikan. Hitam putihnya ada di berita acara penyidikan tadi. Dan penyidikan ini makhluk, saya harus ngomong apa adanya. Pada saat 30 tahun yang lalu saya pernah tahu banget itu oknum kejaksaan tuh minta uang kepada oknum penyidik supaya perkaranya P21. Nah pada saat nanti dibuat dakwaannya, berarti prestasi si penyidik tadi bagus di mata pimpinannya. Iya kan? Nggak P19 berarti bagus. Nah buat dakwaan dimajukan ke persidangan. Di pedomani adalah hasil penyidikan. Dan jaksanya ya, kalau 3 kali, 4 kali bebas terus, bermasalah juga tuh jaksa. Maka jaksanya baik-baiklah dengan hakim untuk divonis. Ini soal juga. Ya itu sebenarnya yang ingin saya tanyakan tadi Pak, karena saya nih curhat nih Pak ya sebagai pengacara, sebagai penasihat hukum dari tersangka atau terdakwa nih Pak. Seolah-olah dari tingkat penyelidikan, tingkat penyidikan, kemudian sampai dengan putusan ingkrah itu mulai dari penyidik atau polisi, jaksa, hakim itu seolah-olah saling pro Pak. Kalau kita sebagai penasihat hukum tersangka atau terdakwa itu seolah-olah hakim itu lebih keras kepada penasihat hukum Pak. Itu yang tadi mau saya tanyakan. Inilah curhatan pengacara. Kalau kita tanya semua pengacara akan mengalami hal yang sama. Tapi lupa hakim tadi, apabila dia jadi terdakwa juga kasus yang lain atau kasus korupsi dia kena, dia butuh pengacara. Butuh pengacara Pak. Ya, tetapi memperlakukan tidak adil, tidak fair. Saya mengatakan tidak berimbang antara jaksa penuntut umum dengan penasihat hukum. Kedudukannya menurut KUHP harusnya sama, tetapi prakteknya tidak. Ini juga saya katakan lagi sedang tidak baik-baik saja, bahkan bobrok tanda petik. Artinya harus diperbaiki ya Pak ya, ini dari sisi penegakan hukum nih di Indonesia. Nah Pak, kembali ke dalam kasusnya Rizky tadi nih Pak, tadi kan dalam teaser kita saksikan nih Pak, ada tersangka yang sampai bonyok-bonyok nih Pak, menurut informasi tersangka tadi tuh Pak, tersangka atau terdakwa tadi ya Pak, dia pada saat di BAP ini disiksa, ditekan oleh penyidik, kemudian dari orang tua juga menyatakan bahwa kepala anaknya ini diperiksa di Polda itu memang ada bekas luka. Nah terungkap informasi tapi di dalam konferensi pers yang disampaikan Polda Jabar itu adalah karena ada penganiayaan 8 pelaku terhadap petugas. Dan hal itu juga ada karena saling pukul antara terhadap tahanan ya Pak ya. Di antara pelaku juga ada saling pukul. Namun Polda Jabar juga menyampaikan dalam konferensi persnya ini ada 15 anggota yang telah dikenakan tindakan disiplin Pak. Nah yang ingin saya tanyakan nih Pak, sebenarnya bagaimana sih Pak hak-hak tersangka itu sendiri Pak, mulai dari dia diperiksa sampai dengan di pengadilan, apakah boleh diperlakukan semena-mena Pak supaya mengaku Pak? Pengakuan itu bukan alat bukti, ya itu perlu dipahami karena di dalam pasal 184 KUHP sudah sangat jelas. Keterangan saksi, keterangan ahli,
Ya, kita tidak temukan itu pengakuan, tetapi di situ ada surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Jadi kita nggak perlu kejar-kejar pengakuan sepanjang alat bukti tadi, keterangan saksi bersesuaian dengan keterangan ahli, bersesuaian dengan saksi lainnya, bersesuaian dengan surat, ya, itu bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna. Terkait dengan pemeriksaan di penyidikan, BAP-nya itu cacat hukum semuanya. Tidak boleh tersangka dianiaya. Saya sedih tadi dengar ada 15 anggota polisi yang diberikan hukuman disiplin. Ini tindak pidana, masa hanya disiplin? Penganiayaan yang dilakukan oleh oknum petugas. Dalam hal ini petugas polisi, hukuman harus lebih berat. Tapi hanya tindakan disiplin. Lagi-lagi saya katakan, bobroknya peradilan kita sedang tidak baik-baik saja. Peradilan kita sedang tidak baik-baik aja. Itu udah bisa dari cerita ini, dari cerita, fakta, film dan viralnya kasus Vina terungkap bagaimana sistem peradilan di kita yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi coba bisa bayangin, seorang tersangka ancaman hukumannya jadi di atas 5 tahun, itu wajib hukumnya didampingi advokat, didampingi penasihat hukum. Kalau tidak didampingi penasihat hukum, maka BAP-nya itu tidak diakui, tidak sah. Nah, apalagi ini ancaman hukuman seumur ini atau main. Kok bisa dipukuli penasihat hukumnya kemana? Tadi kan Bapak sampaikan nih Pak, izin Pak, harus didampingi penasihat hukum. Kan tadi sebenarnya disampaikan juga Pak dalam teaser kita juga ada Pak, bahwa dalam konferensi pers Polda Jabar kemarin menyatakan BAP tersangka itu ada yang telah direkayasa oleh penasihat hukumnya Pak. Di persidangan informasinya terungkap kuasa hukum mendatangi tersangka, meminta para tersangka untuk mengarang cerita dalam BAP sebagai alibi Pak. Nah sebenarnya gimana sih Pak untuk posisi seorang penasihat hukum terdakwa, apakah bisa tuh Pak merekayasa BAP Pak? Pengacara yang mendampingi para tersangka waktu itu laporkan diri ke umum tadi. Nah, bagaimana mungkin seorang penasihat hukum dapat merekayasa BAP? Karena di dalam pemeriksaan menurut penasihat hukum itu dia hanya mendengar, melihat, ya, tidak bisa aktif. Bahkan penyidik boleh mengeluarkan penasihat hukum apabila dianggap mengganggu jalannya. Saya bersarat pada penasihat hukum yang dulu mendampinginya, ya, untuk melaporkan tadi itu fitnah. Kecuali bisa dibuktikan. Saya nggak ngerti ya gimana caranya seorang penasihat hukum dalam pemeriksaan bisa merekayasa BAP karena sifatnya hanya mendampingi saja ya Pak, untuk penasihat hukum. Nah ini apa ya, peradilan kita sedang tidak baik-baik saja. Nah sebagai penutup nih Pak, saya ingin menanyakan kepada Bapak nih dari kasus ini yang sudah 8 tahun yang lalu Pak terungkap, proses hukum di negara kita ini sedang tidak baik-baik saja Pak. Ya seperti contoh, kalau tidak viral itu tidak akan diproses Pak, no viral no justice. Kemudian jika orang biasa yang melakukan keadilan, membuat LP atau mencari keadilan Pak, itu susah, lama, berbelit-belit. Serta dari kasus Vina ini juga terungkap nih Pak, kinerja dari polisi itu sendiri ya Pak ya, dengan adanya tadi informasi dari Pak Adi juga disampaikan tidak bisa Kasat Narkoba menangkap pelaku pembunuhan, kan salah tangkap, mencari DPO juga lama nih Pak, dari netizen juga informasinya seperti itu. Nah bagaimana nih Pak saran-saran Bapak agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali Pak, biar masyarakat sebagai pencari keadilan nih Pak mulai percaya terhadap hukum di Indonesia Pak, karena dengan adanya kejadian ini kita jadi sanksi nih Pak proses hukum ini yang tidak baik-baik saja. Bukan hanya itu,
yang menyebabkan atau yang kita sampai mengambil kesimpulan bahwa sedang tidak baik-baik saja. Apa yang sedang tidak baik-baik? Sistem peradilan di Indonesia. Badan Peradilan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya, kita dikejutkan beberapa hari yang lalu, Kejaksaan Agung, ya, tanda petik diteror oleh oknum dari kepolisian dengan pakai barakuda dan lain sebagainya. Masyarakat menonton bobroknya tanda petik aparat penegak hukum sama aparat penegak hukum seperti itu. Bisa dibayangkan. Pimpinan dua instansi tadi diam. Menteri koordinatornya diam. Presidennya diam. Yang ada dialihkan loh, seakan-akan final. Ini juga sesuatu yang luar biasa. Kedepannya, jawaban yang terbaik adalah revolusi hukum. Harus dilakukan oleh kepala negara, harus presiden melakukan revolusi hukum. Bagaimana cara revolusi hukumnya, pembenahannya, dan lain sebagainya, benahi lembaga-lembaga penegak hukumnya. Ya, kita lihat tupoksinya masing-masing. Antara lain, saya bisa katakan dengan tegas, Barreskrim keluarkan dari Polri, bikin badan sendiri, ya, yang setingkat dengan kepalanya, setingkat dengan menteri, Badan Penyidik Nasional, ya. Revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian pasal 13 khususnya. Terus yang tidak kalah pentingnya, Komisi Yudisial bubarkan, ganti Komisi Pemberantasan Mafia Peradilan. Nah, rancangan undang-undang yang abu-abu juga diperbaiki. Banyak nanti kalau kita bahas itu cukup panjang bagaimana kita melakukan revolusi hukum. Tapi itu harus dilakukan oleh presiden yang akan datang. Kalau tidak, mengerikan. Kalau nanti lembaga peradilan sudah tidak dipercaya oleh rakyat, yang ada main hakim sendiri. Timbul pertanyaan, Pak, tadi polisi juga main hakim sendiri, itu apalagi contoh jelek seperti itu. Jadi lakukan revolusi hukum. Hanya itu jawaban yang tepat, dan saya berharap kepada presiden terpilih untuk lakukan itu. Lakukan pembenahan kepada lembaganya, lakukan pembenahan terhadap personilnya, ya, lakukan pembenahan terhadap undang-undangnya, buat tim untuk lakukan itu. Itu saja barangkali jawaban dari saya. Terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Adi. Terima kasih kembali. Menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan memberikan pemahaman yang luar biasa. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk penonton Serambi Adi Warman di rumah, serta masyarakat para pencari keadilan. Demikianlah acara bincang-bincang kita hari ini. Untuk mendukung program edukasi hukum ini agar tetap selalu eksis, mohon untuk tekan tombol subscribe, like, and comment channel YouTube Serambi Adi Warman. Saya Nuni Rahmawati, mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman.